Anda pasti juga merasakan bahwa bumi kita makin panas. Tidak heran kalau isu perubahan iklim menjadi topik yang selalu dibahas, selalu dipertentangkan, dipersoalkan, apalagi dengan adanya El Nino. Dan kita tahu persis bahwa kemarau panjang sekali, akibatnya kita sudah tahu dari pemberitaan. Nah, ini menjadi lebih penting lagi, lebih menjadi perhatian lagi ketika pada saat-saat seperti ini Indonesia sedang punya mega proyek, yaitu pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Kemudian kita tahu banyak sekali sorotan dari dunia internasional yang mempertanyakan apakah ini tidak akan semakin memperparah bumi kita. Karena kita tahu Kalimantan selalu disebut-sebut sebagai paru-paru dunia. Apa yang terjadi di sana? Betulkah ancaman kerusakan lingkungan di sana sedemikian mengerikan, sedemikian masif sehingga perlu dikhawatirkan? Karena video-video di mana-mana juga kita lihat bahwa kalau kita tidak peduli pada lingkungan kita, tidak peduli pada bumi kita, dampaknya Anda juga sudah tahu. Maka hari ini topik mengenai lingkungan hidup, perubahan iklim, dan tentu saja emisi karbon akan menjadi topik yang tentu saja menarik untuk dibahas. Tamu kita siapa? Ada beberapa. Kita mulai dulu dari Agus Bey. Iya, terima kasih. Panggilnya Mas Agus, Kang Agus, Bung Agus, Bang Agus atau? Cukup Agus. Oh, cukup Agus. Cukup Agus, silakan duduk cukup. Oke, Mas Agus, saya dengar Anda adalah pegiat lingkungan, ya. Betul. Dan Anda sudah dapat banyak penghargaan saya lihat ya. Nah, apa yang Anda lakukan sebenarnya sehingga orang melihat atau menganggap Anda, menilai Anda adalah pegiat lingkungan yang sedang menyelamatkan lingkungan hidup kita? Dulunya memang tidak pernah ya terpikir oleh kita bahwa persoalan hutan mangrove banyak orang tidak pernah mau dengar. Hutan mangrove. Hutan mangrove. Berarti ada urusan dengan hutan. Ada urusannya dengan mangrove. Tunggu, sebelum sampai ke sana, Ya. Anda sendiri lulusan apa ya? Saya kalau dibilang lulusan sebetulnya cukup SMK kalau sekarang. Kalau dulu kan STM seperti itu. STM. Jadi Anda sebenarnya orang teknik ya? Saya orang teknik. Apa urusannya dengan mangrove ini? Ya itu sebetulnya kalau diurus-urus ya sebetulnya nggak ada urusannya. Tetapi ketika kita mau melakukan sesuatu nggak perlu kita harus memandang saya harus punya ilmu teknik mesin atau ilmu lingkungan seperti itu. Tinggal kemauan ketika mau melakukan sesuatu mau atau tidak seperti itu. Sampai di sini dulu, karena sebaiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Waktu untuk berkarya adalah slogan wajib bagi Agus Bey. Pria kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur pada 28 September 1968 ini mendedikasikan diri dan waktunya bagi tetap hijaunya Kalimantan Timur. Balikpapan Mangrove Center lahir dari resahnya Agus dengan peristiwa alam di sekitar perumahan Geraha Indah, Balikpapan Utara, tempat Agus tinggal. Apalagi pasca rumahnya luluh lantah akibat limpasan air rob Teluk Sombar pada 1997. Ia temukan benang merah. Gejala alam tersebut datang sebab rusaknya mangrove di sekitar area perumahan. Setelah puluhan tahun tulus merawat hutan mangrove tanpa pamrih, kebaikan Agus dibalas dengan menoreh beberapa prestasi. Pada 2017, Agus Bey mendapat penghargaan Kalpataru untuk kategori perintis lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kakinya terus melangkah, mimpinya terus ia raih. Laki-laki yang kerap disapa Presiden Mangrove itu meluaskan pentingnya merawat mangrove kepada desa yang ia dampingi. Salah satunya Desa Samboja yang terletak sekitar 1 jam dari Balikpapan. Dengan semangat, ia memberi pelatihan menanam mangrove dan manfaat mangrove untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Balikpapan Mangrove Center mampu mengangkat perekonomian warga karena banyaknya wisatawan yang berkunjung. Herman,
Salah satu warga dan juga relawan mengaku bersyukur dengan adanya Balikpapan Mangrove Center. Memang seiring dengan berjalannya waktu, sampai sekarang agak lumayan tuh pendapatan kami, utamanya wisatawan yang ada, baik itu lokal maupun luar. Agus percaya keberhasilannya saat ini karena dukungan orang-orang di sekitarnya, termasuk istri terkasihnya, Normina. Sang istri tahu apa yang dikerjakan Agus bermanfaat bagi sekitar. Agus yakin manfaat mangrove bukan hanya untuk manusia, melainkan bagi semua makhluk hidup. Di bawah langit senja, Agus beranjak pulang. Dan esok ia akan kembali berjuang membawa kebermanfaatan itu. Jadi Anda disebut Presiden Mangrove. Jadi saya sedang berhadapan sama Presiden ini ya. Jadi waktu ketemu Presiden Jokowi sesama Presiden waktu itu ya. Saya ketika diundang diberikan suatu penghargaan oleh Presiden ya Agus biasa. Oh, karena penyebutan semua terkadang dari kawan-kawan maupun teman-teman ada yang memanggilnya Agus Mangrove seperti itu. Agus Mangrove ya. Seperti itu. Terus adanya Presiden Mangrove ya. Tapi Anda gak keberatan lah disebut apapun juga. Tapi yang penting Anda memang selama ini pegiat lingkungan dalam hal penanaman mangrove. Betul. Tadi disebutkan bahwa situasi dan kondisi di sana dulu hutan bakonya hilang, rusak. Bisa cerita kondisi terakhir waktu sebelum Anda dan teman-teman mulai melakukan penanaman mangrove? Kondisi di Kota Balikpapan ini mangrove ini kurang lebih ada 4.000 hektar secara keseluruhan. Ini menurut pantauan dari DLH maupun juga pemerintah kota. Namun yang terjadi kurun waktu berkembangnya kota hingga saat ini sempat juga menyusut berkurang dari 4.000 seperti itu. Dan ternyata memang kerusakan itu hutan mangrove di Kota Balikpapan ada yang di luar kawasan maupun di dalam kawasan seperti itu. Dan kebanyakan memang di luar kawasan. Karena ketika ada orang yang mengalihfungsikan hutan mangrove tersebut, begitu kita telusuri ternyata sudah memiliki surat-surat tanah tersebut seperti itu. Maka ketika juga kita mau melarang atau tidak, ketika kita mampu meyakinkan bahwa hutan tersebut harus dilestarikan, mereka juga berupaya mempertahankan diri untuk bahwa lahan tersebut adalah lahan mereka seperti itu. Ternyata memang kawasan khususnya di Teluk Balikpapan atau di pesisir di Kota Balikpapan hampir 80% itu milik perorangan seperti itu. Artinya tantangannya besar sekali untuk meyakinkan, karena ini berhubungan dengan orang per orang ya. Betul. Tunggu, kerusakan bako waktu itu apa dampaknya bagi masyarakat? Ya, ternyata memang kerusakan mangrove waktu itu bukan karena memang pembangunan, tetapi alih fungsinya menjadi tambak waktu itu. Okay. Tambak. Tambak apa Jadi ini? tambak ikan atau udang apapun seperti itu. Karena mungkin di tahun 1980 diberikan hak garap kepada petani waktu itu. Kerusakan itu mengakibatkan apa hari itu? Mangrove ini adalah sebagai pagar pantai. Jadi pagar pantai apabila pagarnya ini tidak diberikan, pantai akan bisa menghilang tergerus seperti itu. Nah, fungsi umum adalah mangrove ini berfungsi sebagai pelindung garis pantai, peredam gelombang, peredam angin, terus juga tempat pemijahan ikan, pembesaran ikan, berkembang biak ikan. Itu umumnya seperti itu. Anda sekarang udah menanam berapa banyak mangrove ini? Sampai dengan detik ini saya hitung kurang lebih 1 juta hektar, 1 juta pohon. Oke, itu di sepanjang? Ya, di beberapa titik. Karena tidak mustahil semuanya kita mau tanam secara keseluruhan. Karena untuk dalam 1 hektar lahan itu, kalau kita hitung tanam dengan rata-rata kerapatan 1 meter persegi, itu butuh 1 hektar butuh 10.000 pohon. 10.000 pohon. Ya. Sampai di sini dulu, karena saya mau nanti tanyakan apa benar ketika pertama kali Anda mulai terpikirkan untuk mulai memperbaiki ekosistem di sana dengan menanam mangrove, warga di desa Anda sana menganggap Anda stres.
Bahkan ada yang bilang gila ya. Nanti cerita, dan dari mana Anda dapat uang atau biaya untuk beli bibitnya? Saya akan tanyakan, tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Dalam 1 hektar lahan mangrove, serapan karbonnya kurang lebih untuk kanopinya saja, tutupan Satu saja. kanopi ya? Kanopi saja itu per hektarnya 40 ton per hektar. Dapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.